Selamat sore Pak Wahyu, kenalkan saya Joshua Henryko Tio Siombing dengan NIM 240201020532 akan menyampaikan presentasi mengenai makalah rangkuman penelitian yaitu dengan judul Digital Finance in the Era of Digital Transformation, a Bibliometric Analysis and Systematic Literature Review pada tahun 2025. Kita masuk ke abstrak, di mana makalah ini merangkum dan menganalisis artikel Digital Finance in the Era of Digital Transformation, Bibliometric Analysis and Systematic Literature Review oleh Gulati et al. Pada tahun 2005. Penelitian tersebut menggunakan 467 dokumen Scopus yang diambil dari 2005 sampai 2024 dengan pendekatan bibliometrik dan systematic literature review untuk memetakan perkembangan riset keuangan digital. Hasilnya menunjukkan 4 klaster utama, yaitu sustainability and green finance, fintech innovation dan financial stability, digital inclusion and entrepreneurship, serta digital adoption and behavioral intent. Analisis ini memberikan gambaran menyeluruh tentang evolusi tema digital finance, implikasi teoritis, yaitu difusi inovasi, IBV, dan TOE, serta implikasi praktis bagi regulator, lembaga keuangan, UMKM, dan sektor publik. Penelitian ini menekankan pentingnya tata kelola risiko digital, integrasi ESG, literasi keuangan digital, serta penggunaan data besar dan AI yang etis dalam membangun ekosistem keuangan digital yang stabil, aman, inklusif, dan berkelanjutan. Latar belakangnya yaitu transformasi digital telah mengubah sektor keuangan secara fundamental, yaitu kemajuan teknologi seperti mobile banking, artificial intelligence, blockchain, dan API-based financial services mendorong efisiensi, transparansi, dan kecepatan transaksi. Pandemi COVID-19 mempercepat digitalisasi layanan keuangan dan memicu lonjakan penelitian terkait keuangan digital setelah tahun 2020. Perkembangan tersebut membuat digital finance menjadi salah satu fokus utama dalam riset manajemen keuangan modern. Di sisi lain, masifnya digitalisasi menciptakan tantangan baru, risiko cyber, ketergantungan pada infrastruktur digital, bias algoritmik, serta perlunya tata kelola data yang kuat. Nah, oleh karena itu, diperlukan pemetaan literatur yang komprehensif untuk memahami arah perkembangan, peluang, dan risiko dalam konteks keuangan digital. Nah, artikel 2005 yang dirangkum dalam makalah ini memberikan gambaran menyeluruh tentang pola riset global 2 dekade terakhir. Pemahaman tersebut penting untuk mendukung pengambilan keputusan, kebijakan publik, inovasi produk keuangan, dan strategi manajemen risiko. Kita masuk ke pembahasan. Di sini ada yang pertama, klaster penelitian utama. Terdiri atas 4 bagian, yaitu Sustainability and Green Finance. Di sini lebih menekankan integrasi ESG dalam keputusan keuangan, digitalisasi meningkatkan kualitas data keberlanjutan, dan pelaporan keuangan menjadi lebih transparan. Yang kedua ada Fintech Innovation and Financial Stability. Di sini menekankan teknologi meningkatkan efisiensi, tetapi juga menciptakan risiko sistematik baru. Risikonya dapat meliputi bias AI, ketergantungan infrastruktur, dan potensi shock contagion. Yang ketiga ada Digital Inclusion and Entrepreneurship, yaitu digital finance memperluas akses pendanaan UMKM, namun tantangannya adalah literasi digital dan risiko over borrowing. Yang keempat ada Digital Adoption and Behavioral Intent, yaitu keberhasilan inovasi bergantung pada perilaku pengguna dan persepsi risiko. Selanjutnya ada edukasi desain aplikasi dan regulasi berperan penting. Kita masuk yang kedua yaitu kerangka TBFO atau Triggers, Barriers, Facilitators, Outcomes. Triggers adalah dorongan efisiensi, perubahan preferensi pengguna, dan inovasi teknologi.
Kemudian barriers ada risiko keamanan, kesenjangan literasi, keterbatasan infrastruktur. Kemudian fasilitator adalah kebijakan pro-inovasi, kolaborasi, kapabilitas data analytics. Dan yang terakhir adalah outcomes, yaitu efisiensi operasional, inklusi keuangan, dan inovasi produk digital. Selanjutnya kita masuk ke implikasi teoritis. Yang pertama ada teori difusi inovasi yang menjelaskan adopsi mobile banking, e-wallet, dan robo-advisor. Kedua ada institution based view atau IBV, yaitu keberhasilan digital finance dipengaruhi oleh kualitas regulasinya. Yang ketiga ada teknologi organization environment atau TOE, yaitu kesiapan organisasi sangat menentukan keberhasilan implementasi. Setelah itu kita masuk ke bagian analisis data. Di sini ada 3. Yang pertama, analisis bibliometrik, mana publikasi meningkat tajam setelah 2020 atau setelah COVID. Yang kontributor terbesarnya itu adalah China, India, dan USA. Kata kunci yang paling dominan adalah fintech, digital banking, final inclusion, cyber security, AI in finance. Kemudian ada analisis jejaring yang terdiri dari co-authorship network menunjukkan kolaborasi internasional yang kuat, dan cohort analysis mengelompokkan riset ke 4 klaster utama. Yang terakhir ada analisis SLR, yaitu penulis menelaah secara mendalam artikel per klaster untuk memahami pertama tren metodologi, kontribusi teoritis, temuan empiris, dan peluang riset lanjutan. Untuk hipotesisnya terdapat 4 hipotesis. Yang pertama, integrasi teknologi keuangan digital secara signifikan meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Yang kedua, kualitas tata kelola algoritma dan data berpengaruh positif terhadap stabilitas sistem keuangan digital. Yang ketiga, adopsi layanan keuangan digital dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan, kepercayaan, dan keamanan. Yang keempat, penerapan ESG melalui teknologi digital menurunkan biaya modal lembaga keuangan. Kesimpulan, riset bibliometrik dan SLR atas 467 publikasi menunjukkan bahwa keuangan digital mengalami evolusi yang signifikan dalam 2 dekade terakhir. 4 klaster riset utama menggambarkan hubungan antara keberlanjutan, inovasi fintech, inklusi keuangan, dan perilaku pengguna. Kerangka TBFO memperjelas faktor pendorong, hambatan, fasilitator, dan dampak digitalisasi keuangan. Yang kedua, implikasi teoretis mengarah pada pentingnya peran difusi inovasi, regulasi yang kuat, serta kesiapan teknologi organisasi. Bagi praktik, penelitian ini menegaskan pentingnya tata kelola risiko digital, perlindungan konsumen, interoperabilitas sistem pembayaran, dan peningkatan literasi digital. Untuk sarannya, yang pertama, regulator disarankan untuk membangun standar tata kelola AI dan algoritma yang transparan, memperkuat interoperabilitas pembayaran nasional seperti KRIS dan Open API, serta meningkatkan literasi digital dan perlindungan konsumen. Kedua, lembaga keuangan perlu mengembangkan arsitektur data yang aman dan scalable, memperluas kemitraan dengan fintech, dan menerapkan manajemen risiko digital berbasis analitik data. Bagi UMKM diharapkan memanfaatkan platform digital sebagai sumber pembiayaan yang terukur, meningkatkan literasi keuangan digital, dan keamanan data, serta menghindari ketergantungan pada satu penyedia layanan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan memperluas basis data riset seperti WOS dan Dimensions, memperbarui horizon data hingga tahun terbaru, serta mengombinasikan bibliometrik dengan meta-analisis atau metode kuantitatif lainnya. Sekian presentasi saya mengenai rangkuman artikel tadi. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.